Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini video ini akan menerapkan terkait dengan penerapan integral volume benda putar dengan metode cakram terhadap studi kasus pengaruh besar piston dan panjang langkah terhadap performa mesinnya. Nah, di sini sebelumnya kita akan menjumpai beberapa topik ya. Yang pertama ada teorema dasar kalkulus, yang kedua adalah integral volume benda putar metode cakram, dan yang ketiga yakni terdapat mengenal piston dan langkah mesin serta sistem kerjanya, dan kemudian modifikasi untuk meningkatkan performa mesin dan contoh-contoh soal. Nah, kita langsung saja ke teorema dasar kalkulus. Oke. Nah, dalam konsep integral volume benda putar, teorema dasar kalkulus dimanfaatkan untuk menghitung volume benda yang muncul akibat sebuah rotasi suatu fungsi terhadap suatu sumbu. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Metode ini melibatkan peneliti tentang bentuk penampang melintang ya, artinya si piston, benda putar, dan menghitung volumenya dengan mengintegrasikan luas penampang tersebut, yakni interval. Nah, sebagai contoh, jika kita memutar fungsi fx sekitar sumbu X, misalkan kita memakai mesin Vega Old ya, dia akan mengikuti dari sumbu X. Nah, teorema dasar kalkulus pertama memungkinkan untuk kita mengkaitkan fungsi integral tentu dari fungsi fx. Fx ini adalah sebuah piston dengan turunan dari fungsi yang menggambarkan penampang melintang benda tersebut. Hasilnya adalah rumus integral yang merepresentasikan volume benda putar. Oke. Selanjutnya kita akan beranjak pada mengenal integral volume benda putar dengan metode cakram ya. Oke. Nah, jika sebuah kurva, artinya ini ya kurva gambar. Nah, daerah rata yang terletak seluruhnya pada suatu bidang. Nah, yang terbagi oleh sebuah garis lurus tetap ini ya, garis sumbu X. Nah, diputar mengelilingi garis tersebut, artinya kita mengelilingi memutar sebanyak 360 derajat ya, maka daerah itu akan membentuk sebuah benda putar. Garis yang tepat itu dinamakan sumbu putar. Nah, ini adalah sumbu putarnya yakni sumbu X. Nah, sebelumnya terkait dengan integral volume benda putar, nah rumus awalnya itu yakni V luas alas kali tinggi. Ini merupakan rumus dari volume benda putar ya. Nah, volume benda putar. Nah, kemudian kita uraikan menjadi metode cakram integral, didapat dengan ketentuannya itu adalah nilai mutlak P menuju 0. Nah, maka di sini kita dapat diperoleh rumus integral volume benda putar diperoleh seperti yang ada di gambar ya, di mana V sama dengan P integral dari A sampai B fx pangkat 2 dx. Nah, P ini adalah nilainya itu 3,14 atau 22/7 dengan ketentuan A itu adalah batas awal ya dari sebuah interval atau langkah mesinnya, dan B adalah langkah ujungnya ya. Nah, kemudian apa itu fx? Fx adalah sebuah piston, di mana piston itu kan ukurannya diameter ya, namun pada kali ini kita rubahnya menjadi jari-jari, tinggal dibagi dua saja ya dari ukuran pistonnya. Oke. Kemudian kita akan beranjak pada mengenal piston dan langkah mesin ya. Oke, Nah, di sini definisi dari sebuah piston merupakan salah satu komponen utama dalam mesin kendaraan. Piston memiliki bentuk silinder ya, seperti ini bentuk piston. Nah, dia memiliki bentuk yang silinder yang bergerak ke depan dan ke belakang ya, maju dan ke belakang. Nah, piston berfungsi untuk sebagai pemompa bahan bakar dan udara melalui ruang bakar tersebut. Nah, di sini terdapat dua pistonnya. Yang pertama, piston sebelah kiri adalah piston 4 tak atau 4 stroke, dan yang sebelah kanan adalah piston yang ukurannya adalah bukan ukurannya, maksudnya adalah piston yang berjenis 2 tak atau 2 stroke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sedangkan langkah mesin merupakan gerakan sebuah piston dari titik mati atas atau TMA sampai titik bawah ya, atau titik mati bawah, maupun sebaliknya TMB ke TMA maupun TMA ke TMB. Nah, jadi gambar dari sebuah langkah mesin ini seperti ini.
langkah mesin meliputi dari batang seher atau setengah seher dan kruk as. Ini yang lingkaran ini adalah kruk as ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita beranjak pada bagian mengenal sistem kerja piston dan langkah mesin. Oke. Nah, di sini kita berfokus pada mesin berjenis 4 stroke ya. Menurut para ahli ada beberapa langkah dalam mesin 4 stroke ya. Nah, yang pertama adalah langkah intake ya. Fokus pada gambar ini. Nah, di mana langkah katup ini, di mana langkah intake ini, katup hisap itu akan terbuka dan piston bergerak turun sehingga ruang bakar di dalam silinder diisi dengan campuran bahan bakar dan udara dari saluran katup hisapnya. Nah, kemudian kita beranjak pada langkah kompresi, di mana setelah ruang bakar terisi penuh dengan campuran udara dan bensin, katup hisap itu akan tertutup. Nah, dan piston akan bergerak naik untuk mengkompresikan atau memadatkan campuran bahan bakar dan udara. Nah, kemudian kita akan beranjak ke langkah berikutnya, yakni langkah power, di mana setelah langkah kompresi, kemudian busi itu menyala dan bahan bakar campuran bensin dan udara yang telah dipadatkan, kemudian terdapat percikan dari busi sehingga menghasilkan sebuah gas panas dan ledakan yang menyebabkan tekanan pada si piston akan ke bawah, kemudian untuk mendorong piston turun ya dari ledakan tersebut. Nah, kemudian kita beranjak pada langkah keempat, langkah exhaust. Nah, setelah langkah pembakaran, katup buang di sini dia akan terbuka ya, katup buangnya akan terbuka, kemudian si piston akan menaik, akan mengeluarkan gas emisi atau gas sisa pembakaran dari ruang bakar tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kita beranjak pada bagian pada bagian modifikasi ukuran piston. Nah, modifikasi ukuran piston dan panjang langkah guna untuk meningkatkan performa mesin. Nah, dalam meningkatkan performa mesin, kendaraan dapat dicapai melalui perubahan pada langkah mesin dan piston. Langkah mesin yang optimal yang mengacu pada perjalanan piston dari posisi atas atau TMA ke TMB ya, atau ke bawah, dan sebaliknya, memiliki dampak langsung terhadap efisiensi dan tenaga mesin dengan menyesuaikan langkah mesin. Misalkan dengan mengubah rasio kompresi, bore up and stroke up ratio, dan meningkatkan daya kuda atau horsepower dan respon mesin. Nah, di sini terdapat bahwasanya garis vertikal ini sebuah panjang langkah ya, atau dengan istilahnya itu stroke. Nah, sementara istilah bore up itu bore ya, bore itu sebenarnya ukuran dari sebuah piston diameter. Dia seperti garis horizontal ya. Oke. Baik, langsung saja ke contoh soal ya, agar lebih paham. Nah, kemudian di sini ada beberapa soal ya, ada 4 soal. Nah, Fadli memiliki sebuah sepeda motor berjenis Yamaha Vega All dengan ukuran piston 49,2 mm dan panjang langkahnya itu adalah 55 mm sehingga menghasilkan 104,56 cc atau bisa dibulatkan menjadi 105 cc. Jika Fadli merubah bagian piston mesin motor tersebut menjadi 53 mm, maka berapakah tingkat performa cc yang diperoleh berdasarkan perubahan hal tersebut? Nah, jadi sudah jelas ya bahwasannya piston yang awalnya itu 49,2 mm dirubah menjadi 53 mm. Nah, berapakah cc yang ditemukan pada saat perubahan yang dilakukan ya? Nah, kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini sama kasusnya. Sama-sama mempunyai motor Vega, awalannya itu sama ukuran pistonnya, sama ukuran panjang langkahnya, dan dibulatkan menjadi cc-nya itu 105 ya. Akan tetapi Firman di sini merubah panjang langkah mesin motor tersebut menjadi 58,8 mm. Nah, maka berapakah tingkat performa cc yang diperoleh berdasarkan perubahan hal tersebut? Nah, paham kan? Nah, jadi pada nomor yang kedua ini kita berapa cc yang diperoleh berdasarkan perubahan yang telah dilakukan dari perubahan pistonnya tetap,
dari perubahan panjang langkahnya itu 55 mm dirubah menjadi 58,8 mm. Nah, itu berapa? Nah, kemudian nomor yang ketiga, berdasarkan soal nomor 1 dan 2, lalu hasilnya dari tingkat performa cc mesin motor tersebut dikomparatifkan atau dibandingkan ketika dalam keadaan semulanya ya. Nah, jadi nanti dicari nilai selisihnya, angka selisihnya itu berapa. Nah, kemudian nomor yang terakhir, berdasarkan nomor 1, 2, dan 3, perubahan apakah yang paling signifikan, yang paling besar yang telah dilakukan dalam meningkatkan performa mesin motor Yamaha Vega Old tersebut. Nah, kemudian kita selesaikan ya penyelesaian yang pertama. Oke, nah, diketahui ukuran piston 49,2 mm. Nah, panjang langkahnya itu 55 mm. Nah, menghasilkan performa cc mesin sebanyak sebesar 105 cc. Nah, ditanyakan berapakah tingkat performa cc mesin dari perubahan ukuran piston menjadi 53 mm. Nah, kita menggunakan rumus integral volume benda putar dengan menggunakan metode cakram, yakni rumusnya seperti yang ada pada gambar. Nah, keterangannya ada ya di situ. A adalah batas bawah, B adalah batas atas ya, atau batas ujung. Nah, Fx adalah pistonnya sebagai R, makanya nanti dibagi 2 agar menjadi jari-jari. Nah, ubah satuan piston menjadi yang tadinya 53 mm menjadi 5,3 cm ya, naik 10 ya, dikalikan dengan 10 saja. Nah, dan ukuran satuan panjang langkah yang tadinya 55 mm menjadi 5,5 cm ya. Nah, didapat jari-jarinya itu 2,65 cm. Nah, kemudian rumus integral volume benda putar dengan menggunakan metode cakram ini kita substitusikan yang sudah didapat tadi. A itu harus 0 ya, dimana kita ketika ingin mengukur sebuah jarak menggunakan sigmat itu harus dari 0, makanya A itu harus 0. Nah, kemudian B itu adalah batas langkah atasnya yakni 55 ya, Fx nya itu jari-jari pistonnya yakni 2,65 cm ya, jangan lupa dipangkatkan 2. Nah, kemudian hasilnya itu adalah 2,65 dipangkatkan dengan 2 itu menghasilkan 7,0225 ya, kemudian dikali dengan batas langkahnya ini adalah 5,5 sehingga menghasilkan angka 38,62375 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kalikan dengan nilai Pi. Nilai Pi itu adalah nilainya 3,14, kemudian diperoleh 121,27 satuan volume ya, kemudian kita bulatkan menjadi 121 cm3. Inilah cc yang ditemukan berdasarkan perubahan. Nah, kemudian penyelesaian yang kedua. Nah, penyelesaiannya hampir sama dengan nomor yang 1. Di sini kita merubah pada langkahnya, intervalnya. Nah, sama prosesnya. Nah, di sini kita dapat berdasarkan perubahannya ya. Di sini kita menggunakan langkah 5,88 ya. Tadinya langkahnya itu adalah 55 mm dijadikan cm 5,5 cm. Nah, didapat berdasarkan perubahan yang telah dilakukan sebanyak cc-nya itu 112 cm3. Nah, kemudian kita beranjak pada penyelesaian yang ketiga. Oke, nah, berdasarkan perbandingan antara perubahan dari piston standar yakni 49,2 mm dengan jari-jarinya itu 2,46 dengan langkah standar menghasilkan performa cc mesin 105. Kemudian dengan menggunakan atau memperbesar piston menjadi 53 mm dengan jari-jari 2,65 menghasilkan performa cc mesin 121 ya, maka selisih dari ukuran piston dari awal dan sampai dirubah itu sisanya itu 3,8 mm. Dari mana? Dari piston yang sudah dirubah dikurangi dari piston yang sebelum dirubah, yakni 53 dikurangi 49,2 menghasilkan angka 3,8 mm seperti itu. Nah, jadi angkanya didapat pada perubahan piston yakni 3,8 mm. Nah, kemudian
Perbandingan antara perubahan dari langkah mesin yang tadinya 55 mm dengan ukuran piston standar menghasilkan cc sama ya 105 cc. Nah, dengan memperpanjang langkah menjadi 58,8 mm menghasilkan performa 112 cc ya, maka selisih dari panjang langkah tersebut sama ya, 3,8 mm didapat dari panjang langkah yang sudah dirubah dikurangi dengan panjang langkah yang sebelum dirubah, yakni 58,8 dikurangi 55 menghasilkan 3,8 mm seperti itu. Nah, kita beranjak pada penyelesaian yang terakhir ya, penyelesaian keempat. Nah, berdasarkan perubahan dari piston dan langkah mesin masing-masing naik di angka 3,8 mm ya, sama. Nah, akan tetapi pada tingkat performa mesin menghasilkan angka yang berbeda secara signifikan, yang mana perubahan pada piston diperoleh tingkat performa mesin sebesar 121 cc. Nah, sedangkan perubahan pada langkah mesin motor diperoleh tingkat performa mesin yakni sebesar 112 cc, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perubahan yang sangat besar dalam mempengaruhi tingkat performa mesin yakni pada ukuran piston ya. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.